Saudara, berapa banyak di antara saudara yang masih percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang masih berbicara? Angkat tangan. Enggak angkat tangan, pulang saja. Buat apa kita ikut Yesus kalau kita nggak percaya dia sanggup berbicara? Banyak orang berkata, enak aja dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Terserah, engkau nggak percaya, saya percaya. Dan karena itu saya melihat. Dan karena itu terjadi dalam hidup saya. Berulang kali Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, Allah yang engkau sembah ini, aku adalah Allah Israel, Allah yang hidup. Setiap kali Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada Musa, dia berulang kali terus menekankan sebuah kalimat, aku adalah Allah yang hidup. Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia bisa berbicara. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Terlalu amat sangat disayangkan kalau sebagai orang Kristen, ya, apalagi kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah dengar Tuhan berbicara. Kita nggak pernah rasakan tuntunannya, bahkan kita tidak pernah mengalami mujizatnya. Rugi, kasihan deh lu. Bilang kanan kirimu, kasihan deh lu. Kalau nggak dengar suara Tuhan, kalau tidak mengalami Tuhan. Alkitab berkata ketika Ishak melangkah keluar meninggalkan negerinya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Orang bertanya, Bu, bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Bagaimana bisa kita mengalami hal-hal supranatural dalam hidup ini? Saudara, tidak semuanya di dalam hidup ini bisa engkau pikirkan dengan logika dan engkau selesaikan dengan pikiranmu. Ada hal-hal supranatural yang Tuhan sediakan. Dan itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, yes, karena Allahmu itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Orang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentunya Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Engkau gak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya bergaul karib dengan Tuhan? Baca isi hati Tuhan setiap hari, dengarkan firman Tuhan, katakan. Kalau di zaman ini orang Kristen tidak bertumbuh imannya itu kebangetan. Sekarang ada YouTube, saudara. Anda bisa mendengarkan firman, ketika ada masalah tinggal cari di YouTube. Michael Gunawan, klik khotbah. Debbie Basjir, klik khotbah. Semua ada. Jadi kebangetan kalau hari ini saudara tidak bertumbuh imannya. Segala khotbah ada di YouTube sekarang. Beda dengan zaman saya bertobat tahun 95. Jangankan YouTube, HP belum ada. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Untung kita punya Roh Kudus yang ada di segala zaman. Amin. Saya bertumbuh dengan pembacaan Alkitab di kamar, sembunyi-sembunyi. Setiap ayat yang saya baca, saya catat, saya dapatkan rema. Hari ini saudara punya media di tanganmu, pakai itu media untuk menambahkan imanmu kepada Tuhan. Tapi hati-hati, memang media ini bisa bikin kita semakin kudus bisa, tapi bisa bikin juga kita semakin rusak. Ya, hati-hati Bapak-bapak. Saya berulang kali ngomong, saya mau cari khotbah di sini, saya ketik kaki Dian, saya search, yang muncul kakinya Dian. Kakinya Dian yang muncul, yang pakai stocking hitam, pakai stocking jaring-jaring. Nanti kaki Dian, kaki Susi, ya, kaki-kaki semua di situ muncul. Sekarang tinggal kita nih, kita mau ketik yang kaki Dian atau kakinya Dian. Amin Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak kira-kira yang diklik apa? Ada ibu-ibu yang jawab kakinya Dian. Itu ibu suaminya mana ya? Kalau saya sedih sih ya jadi suaminya, itu berarti pengalaman pribadi itu. Iya, bisa menambah iman tapi bisa menjerumuskan iman. Sekarang semua itu kan tergantung respon kita, saudara. Sekali engkau ketik kakinya Dian, besok engkau ditawari kakinya Susi. Pengalaman pribadi ya Pak? Menertawakan dirinya sendiri itu. Kayaknya itu pengalaman, makanya bisa tertawa begitu ya. Ya ini dunia saudara. Tapi sekali engkau putuskan, misalnya iya Bu, saya tuh Bu, sering tuh saya ketik kakinya Dian Bu.
bertobat. Amin. Engkau ketik hari ini, besok ditawarin lagi. Itu cara kerja setan. Engkau ketik lagi, ditawarin lagi yang makin heboh, makin heboh. Tapi kalau engkau putuskan enggak dalam nama Yesus, makanya pakai nama Yesus itu, ya jangan cuma di kuburan. Ada yang lebih horor dari kuburan, kakinya Dian. Amin Bapak-Bapak. Itu setan tuh akhir zaman. Ya setan di akhir zaman sudah berubah, tidak lagi yang menyeramkan, tapi yang indah-indah. Ya makanya Bapak-Bapak itu harus imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Yang tertawa kenceng, yang amin juga kenceng di situ. Berarti ada niat untuk imannya semakin bertumbuh, amin. Itu namanya orang yang baik. Habis itu dikasih saya angpau loh Pak. Iya saudara, iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Saya nggak pernah takut mendengar prediksi tentang 2023 tahun kegelapan. No, tidak ada ketakutan. Kenapa? Memang dunia akan berubah. Dan kalau memang masa kegelapan itu akan datang, saudara nggak bisa tengking. Bilang amin. Enak aja apa-apa main tengking. Nggak bisa. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi bagi orang-orang yang setia mencari Tuhan, selalu ada jalan baru yang bisa Tuhan bukakan bagi setiap kita yang mau setia kepada Dia. Di tahun baru ini, ayo mantapkan hati dan imanmu. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dia menyatakan kepadanya, jangan pergi ke Mesir. Pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kita boleh punya perencanaan dengan semua kematangan, kita boleh punya rencana. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan, maka jangan. Ini namanya kita punya kepekaan bersama Tuhan. Bapak-bapak, engkau punya perhitungan bisnis oke. Engkau pintar dalam hal berbisnis, tapi kadang-kadang yang namanya jebakan iblis di depan engkau nggak tahu. Tapi Tuhan akan beritahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya tidak cukup perencanaan, tidak cukup kepandaianmu, tidak cukup kepintaranmu, semua bisa meleset. Tapi tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah bagi hidup kita, katakan. Makanya bergaul dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab. Hari-hari ini jangan suka nonton drama Korea. Banyak ini ibu-ibu nonton drama Korea pakai acara nangis-nangis. Sampai jiwanya terhanyut. Nonton khotbah gak pernah nangis dia. Ya tiap malam ya. Tolong saudara yang suka nonton drama Korea tiap malam. Nonton Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa komen dan share. Ya, mending kita tambah iman kita, mending kita bangun iman kita, karena hari-hari ini engkau tidak bisa berpegang pada apapun. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kepandaianmu, berhenti pakai strategi-strategi manusia, duduk di kaki Tuhan dan minta tuntunannya. Sebagai jemaat kita harus mengandalkan Tuhan, sebagai gereja pun begitu. Jangan dengan kekuatan kita membangun gereja. Jangan dengan strategi-strategi kita. Duduk di kaki Tuhan dan minta perkenanan Tuhan turun. Katakan amin. Tidak cukup kepintaran kita saudara. Mau saudara gereja sebesar apapun. Kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayanan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Tempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam ibadah kita. Di dalam kehidupan kita. Di dalam pelayanan kita. Berjalan sesuai dengan firman. Jangan jadi orang Kristen tapi bikin jalan sendiri. Jadi gereja bikin jalan sendiri. Nggak mau nurut sama Alkitab. Sebesar apapun gereja bisa hancur saudara. Sebesar apapun bisnismu bisa hancur kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Sebesar apapun pelayanan kita bisa tutup kalau Tuhan tidak lagi berkenan. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ingat peristiwa kapal Titanic.
Yang pembuatnya bilang apa? Kapal ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa menenggelamkan kapal ini. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Baru peluncuran perdana, saudara. Baru peluncuran perdana. Itu Tuhan tuh. Sangat kita lihat di situ bagaimana Tuhan menentang orang yang sombong. Baru peluncuran perdana, kapal itu menabrak, menyenggol gunung es. Dan terbelahlah lambung kapalnya dari ujung ke ujung. Saat itu juga kapal yang termewah di dunia itu punten. Jangan pernah menantang Tuhan. Seringkali kita berkata, saya nggak tantang Tuhan, Bu. Tapi dengan sikap hidup kita yang tidak mau nuruti firman Tuhan, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lepaskan pengampunan terhadap musuhmu. Lalu engkau berkata, oh, saya nggak bisa lepaskan pengampunan. Enak aja dia berbuat kepada saya seperti ini. Terus saya mau lepaskan pengampunan. Itu artinya engkau menantang Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini bertobat, tinggalkan selingkuhanmu. Jangan pernah berkata enak sih menikmati dosa. Buktinya saya berdosa pun tetap usaha saya diberkati. Hati-hati saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tahun ini adalah masa-masa penentuan. Sudah cukup 2 tahun kita mengalami masa pandemi yang begitu hebat. Kalau dengan semua yang terjadi, kita masih hidup hari ini. Itu anugerah Tuhan. Dan artinya, rencana Tuhan atas hidup kita itu belum selesai. Katakan amin. Mari kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu Ishak mendengar suara Tuhan. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih mau menuntun saudara dan saya. Mau seperti apapun prediksi dunia. Mau seperti apapun gelapnya tahun ini. Asal aku bersama Tuhan itu cukup bagiku. Aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu gentar. Karena Tuhan adalah penjamin. Dia yang membimbing hidupku. Tahun ini adalah tahun mari kita berjalan bersama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak gak ngomong ini, Tuhan aku udah bikin perencanaan. Semuanya sudah matang. Aku udah siapin uang 5M Tuhan, aku akan buka perkebunan di sana. No, Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan itu pasti orang yang dengar-dengaran. Sangat menakutkan kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sedikit saja kita berdosa di hati, Tuhan itu akan menegur loh. Kalau kita itu punya relasi yang intim. Saya punya sedikit saja rasa kepada seseorang, waduh jangan-jangan orang ini begini ya. Roh Kudus tegur loh, jaga hatimu loh, jangan menghakimi. Karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni. Iya ampuni saya Tuhan. Kalau kita bergaul bersama dengan Tuhan, Dia akan berbicara. Sedikit saja kita punya sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Saudara jengkel sama orang sedikit aja, Roh Kudus akan ingatkan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jangan bilang enak aja, itu saya mau tuntut dia itu. Betapa sombongnya kita saudara. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ishak, dia gak ngotot dengan perencanaan yang dia buat. Dia gak bilang aku sudah bikin semuanya, oke. Istriku juga sudah setuju, saya sudah siapin modal. Enggak, ketika Tuhan bilang diam. Dan engkau harus pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Tapi bedanya Tuhan sama manusia itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Tuhan maha tahu, makanya kita jangan sok tahu. Ada begitu banyak kegagalan di dalam hidup kita itu yang terjadi akibat kita sok tahu. Coba kita melangkah bersama Tuhan. Apapun duduk di kaki Tuhan, sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Ishak adalah orang yang bikin rencana, tapi bedanya dia menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Tahun ini libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Suami istri bersehati sepakat dulu. Karena Alkitab berkata, apabila di dunia ini ada 2 orang yang sehati sepakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ.
Dan saudara tahu siapa dua orang itu? Adalah suami istri. Kalau tiap hari engkau ribut dalam rumah tanggamu, tidak mungkin tahun ini akan menjadi tahun berkat bagimu. Siapa yang bisa menentukan berkat atas hidup kita? Adalah kita ketika kita berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Jangan banyak berantem. Yang datang suami istri coba lihat-lihatan. Lihat istrinya, lihat suaminya bilang, "Say, jangan banyak berantem ya, tahun ini kita hidup akur ya." Cepat, jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Malah lihat istrinya orang loh. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Jangan lihat suami orang. Ya istrinya di sini malah lihatnya ke sana. Ini udah kelihatan yang mau diberkati dan yang tidak ini tahun ini. Ya, kalau kita hidup rukun bersama. Ya, Alkitab itu dulu berkata, apabila ada dua orang yang bersepakat dalam dunia ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Sehati sepakat. Ya, kita perlu suami istri bersehati sepakat. Ketika kita sudah sehati sepakat, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan itu. Tuhan, saya dan istriku sudah membuat perencanaan seperti ini. Tapi Tuhan, dengan kekuatan logika kami tidak punya apa-apa. Karena itu kami undang Tuhan turun atas setiap rencana kami di tahun ini. Dan Engkaulah yang sanggup memberkati segalanya. Katakan bersama, amin. Maka kita akan melihat berkat Tuhan. Jangan ribut-ribut suami istri. Sudahlah, capek berantem terus. Amin. Orang itu enak hidup damai bersama. Masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilkan. Jangan tidak ada masalah cari-cari. Masih kurangkah masalahmu? Sukanya cari masalah. Ya ayo, kita mulai komit dalam rumah tangga. Tanda orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu ada damai sejahtera di hatinya. Ya, ketika hidup rumah tangga kita penuh damai sejahtera, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ya, tapi saudara, kalau engkau tidak berubah, ribut terus kerjaannya, berantem terus, maka berkat Tuhan akan jauh dari hidupmu. Ya, tuh malaikat baru mau antar mobil nih, sampai di atas rumahnya berantem. Malaikat bilang, "Tuhan, saya sudah mau jawab doanya, mau antar mobil lagi berantem." Tuhan bilang, "Antar ke rumah Bu Dewi." Ya, diantar ke rumah saya saudara. Lagian saudara berantem terus. Ya ayo, kita semua punya hak istimewa dari Tuhan. Jangan berkata, ya karena Bu Dewi kan hamba Tuhan makanya sering lihat mujizat. No, Tuhan menyediakan janjinya itu bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh percaya. Tapi kenapa sering kali kita gak bisa lihat mujizat? Ya karena hidupmu sendiri. Tuhan bilang, bukan telingaku kurang tajam dengarkan doamu. Bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau. Tetapi dosamu, pelanggaranmu, itulah yang menghalangi, menghambat semua berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Hari ini mari kita bersih-bersih diri saudara. Makin kesini tuh makin bijaksana jadi orang, amin. Jangan makin ribut, makin cari masalah. Sudahlah, Tuhan sudah mau datang. Ayo. Jangan hidup dalam kepahitan. Suami istri ini bereskan hidup. Nggak usah dosa-dosa masa lalu lagi diungkit-ungkit terus dalam rumah tangga. Ya ada loh saudara, kemarin orang konseling sama saya, "Bu, suami saya itu loh. Dia itu kalau kita lagi duduk sama-sama dia tanya, 'Dulu mantanmu berapa?' Saya jawab ya 6. Terus apa aja yang dilakukan oleh 6 mantanmu sama kamu?" Saya heran Bu dengan suami saya ini. Setiap kali nanti kalau saya nggak jawab, dia paksa saya. "Pasti kamu sudah lakukan macam-macam." Aduh capca ya, saya bilang, "Bawa sini suamimu, saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Daripada cari keributan saja tiap hari." Yang diungkit yang masa lalu, Tuhan saja sudah lupa itu. Bahkan malaikat juga udah gak peduli berapa mantanmu, hello. Gak usah ingat-ingat mantan. Sukanya ungkit-ungkit. Lalu gak ada masalah, cari-cari masalah. Bagaimana Tuhan mau memberkati urusannya yang dulu-dulu. Kamu ingat gak dulu? Saya bilang gak ingat. Itu waktu itu kucing belum berbulu. Ngapain diingat yang dulu-dulu? Ya saya bilang, "Ibu ajak aja suamimu konseling sama saya sini." Gak mau ketemu pendeta, ya suruh ketemu dukun. Lah terus mau apa coba? Capek gak jadi istri juga kayak begitu tiap hari dicemburui. Cemburu Bu. Saya punya Instagram. Disuruh tutup, nanti mantu, kamu berteman kan sama mantanmu? Dia cari tahu nama mantannya siapa. Mantanmu namanya siapa? Coba saya cek di IG-mu, berteman gak sama kamu di IG? Dicek, ada bener mantannya.
Tuh kan kamu berteman sama mantanmu di IG, istrinya bilang, ya namanya orang minta pertemanan ya biasa. Tutup saja IG-mu, kamu ndak usah lagi pakai IG, pakai Facebook, tutup semua. Jadi istrinya bilang sama saya pakai nama lain sekarang, Bu. Istrinya tidak kurang hikmat, saudara. Akhirnya kan jadi bohong. Kenapa? Gara-gara tidak ada masalah jadi masalah. Kenapa sih orang cari ribut hidupnya, cari masalah hidupnya? Iya, saya sih bersyukur. Suami saya tanya, berapa mantanmu? Saya bilang sudah mati semua mantan saya. Ya, iya benar saudara. Ya, jadi saya sudah tidak ada ribut-ribut lagi, orang mantan saya sudah mati semua. Kalau mau cari tahu di kuburan sana. Jangan cari-cari masalah. Yang tidak ada masalah, ndak usah saudara. Kalau perlu iblis bisik-bisikin, tolak dalam nama Yesus. Jadi istrinya bilang sama saya, susah ya Bu, saya ini dengar khotbah ibu, saya ini pengen berlari mengejar kekudusan. Tapi kalau saya punya suami kayak begini bagaimana Bu? Saya bilang itu nasibmu Bu. Kamu juga jangan konseling sama saya, itu kan dulu pilihanmu toh. Terus apa yang harus saya lakukan? Doakan. Berbuat baik sama suamimu, ibu lebih cinta lagi. Makin saya berbuat baik, dia makin curiga Bu. Saya bikinin kopi, saya bikinin apa. Kok sekarang baik sama saya? Jangan-jangan. Capek juga sih ya. Saya bilang, aduh jangan tambah-tambah lagi beban saya deh dengan urusan suamimu. Ya sudah itu nasib-nasibmu. Makanya yang muda-muda mau cari jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, pret. Kau kalau sudah nikah sudah tidak ada cinta. Cinta itu 5 tahun pertama saja. Setelah itu cinta akan pudar. Disitulah komitmen akan diuji. Ganti cinta itu naik level menjadi kasih. Cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada, maka pudar cinta. Tapi kasih itu adalah memberi tanpa berharap. Ketika kita punya prinsip saya hanya memberi, ya sudahlah. Saya mau dikasihi mau tidak. Kemarin ada ibu yang cerita sama saya, Bu. Saya ini menikah, saya ini dari luar pulau. Saya nikah dengan suami saya itu orang Jawa. Ketika kami menikah, saya lihat suami saya ini kaku banget. Itu orang tuanya ya Bu, nggak pernah rangkulan, nggak pernah pegang tangan kalau jalan. Jadi saya stres pertama kali menikah dengan suami saya pikir saya ini dicintai atau tidak ya. Kenapa dia nggak pernah pegang tangan saya di mall? Dia nggak pernah rangkul saya. Lah ini loh saudara, wanita dan laki-laki itu tidak pernah menemukan, memang kita ini tidak cocok ya. Makanya banyak yang orang yang sudah stres menikah dengan lawan jenis, dia cari yang sejenis. Tapi Alkitab berkata kita ini harus menikah dengan lawan jenis kan. Saya bilang ibu, laki-laki dan perempuan tuh beda. Saya juga sama kayak ibu waktu menikah pertama. Saya tuh lihat mami papi saya kalau jalan gandeng tangan. Bus aja gandengan loh, masa kita nggak gandengan? Kalah sama bus gandengan. Mami papi saya kalau jalan tuh mami saya dirangkul sama papi saya. Nah waktu saya menikah dengan suami saya juga orang Solo. Emak bapaknya mana ada rangkulan di mall. Mana ada pegangan tangan, bagi mereka itu tabu. Wanita itu pakai perasaan. Dia pikir kalau dirangkul suaminya itu tanda cinta. Lah suami itu pakai logika. Makanya kita nggak pernah ketemu. Kalau berantem malam-malam, istri nangis di tempat tidur, berharap suaminya rangkul dari belakang. Dia nangis sambil gini, rangkul dong, rangkul dong. Suaminya ngeliatin dia, cengeng banget sih. Udah malam juga nggak tidur-tidur, gua tidur aja ngantuk. Suaminya ngorok, dia nangis. Nyambung nggak? Sakit hati nggak? Kita berharap rangkul dong. Balik belakang kan, tiba-tiba dengar. Capsai deh. Makanya berhentilah, iba diri, pakai perasaan. Ya, saya tuh dulu begitu, saya bilang sama suami saya berharap dia itu di mall gandeng tangan saya. Ya, dia cuma gandeng kalau saya mau belok ke LV. Langsung ditarik tangan saya, ayo saya kita. Nah, itu baru cintanya terlihat. Ya, langsung dia tarik tangan saya. Tapi berhentilah saudara, ayo kita mulai jadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, tidak ada masalah, nggak usah cari masalah. Kita hidup sepakat sehati bersama. Lalu Alkitab berkata, saya sampai jam berapa ya? 15 menit lagi, ini baru pembukaan loh. Masih panjang ayatnya bagaimana ini?
Sampai jam 2. Habis ini saya nggak diundang lagi sama Pak Samuel. Saudara, lalu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan bilang, diam di negeri ini sebagai orang asing. Coba kalau Ishak sudah punya perencanaan, ya ampun, tinggal di sini sebagai orang asing, gak ada yang aku kenal, gak ada sapa-sapa. Bagaimana aku bisa berelasi? Hei, kalau Tuhan yang suruh diam. Saya ingat saya pertama kali pindah ke Jakarta, dapat suara Tuhan, baru beli rumah baru di Solo. Tuhan berkata, pergilah engkau ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya berdoa, saya berpuasa, kemana Tuhan, kemana? Saya berdoa sendiri, saya gak ngomong suami saya. Saya doa puasa, saya datang ke satu tempat, bercucuran air mata, Tuhan saya baru beli rumah loh di Solo. Kenapa Tuhan suruh pergi lagi Tuhan? Kok aku ini ikut engkau tidak ada ketenangan Tuhan? Baru dari sini suruh pergi ke sini. Itulah iman, mengikut Tuhan tuh pakai iman. Saya diam, saya berdoa, saya puasa, saya gak pernah cerita ke suami. Tapi saya bilang, Tuhan kalau ini rencanamu, engkau bicara juga kepada suamiku. Tiba-tiba lagi duduk-duduk malam, suami saya bilang ini, Say, kamu rasa gak? Kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita pindah ya dari Solo. Wih, seperti halilintar menyambar. Saya langsung, ya ini confirm dari Tuhan. Saya tanya sama dia, menurutmu Tuhan mau bawa kita kemana? Dia jawab, kayaknya ke Batam. Kenapa kamu bisa bilang Batam? Karena aku dulu sekolah Alkitab, sebenarnya waktu lulus mau ditempatkan di Batam, kata dia. Saya bilang, tidak usah mematok Tuhan, kita berdoa, kemana akan Tuhan bawa kita. Lalu kami mulai bergumul, jangan mutuskan apa-apa. Waktu Tuhan bicara, tangkap, berdoa, renungkan. Saya cuma berdoa berkata, oke Tuhan, kami mau mengikuti rencanamu. Sekalipun kami sudah punya rumah. Jujur waktu Tuhan bilang itu ke saya langsung tolak loh, Tuhan no. Kenapa? Saya tidak punya uang 5 miliar di rekening. Anak saya sudah sekolah 3. Bagaimana saya bisa bawa mereka pindah ke kota lain? Saldo saya aja minta maaf. Tiap hari, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Terus bagaimana saya harus membawa anak saya pindah? Makanya orang dunia kan sekarang berkata gini, bagi perempuan-perempuan engkau harus bijaksana. Kalau ada cowok dekati engkau, bilang sama dia, kamu harus sering-sering baca itu gerbang tol. Apa itu? Pastikan saldo Anda cukup. Ya, tapi kalau kita mau memulai bersama Tuhan, enggak bisa begitu. Saya nikah dengan suami saya nggak punya uang, karena kami sering lihat pom bensin. Setiap kali isi bensin, mulai dari nol ya mas. Kita selalu mulai dari nol. Bukan pastikan saldo Anda cukup. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah penyertaan Tuhan, katakan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak punya uang cukup untuk bawa anak saya pindah. Tapi kalau Tuhan suruh ya terserah Tuhan. Akhirnya suami saya bilang begitu. Oke, kita pasrah ya sama Tuhan. Kami berdoa dan akhirnya kami dapat satu kata, Jakarta. Tuhan akan bawa kami ke Jakarta. Kami berdoa, Tuhan gini-gini, tanda demi tanda Tuhan genapi. Akhirnya kami pasrah dan semua terjadi saudara. Di Jakarta Tuhan bilang, berdiamlah di sini sebagai orang asing. Saya punya beberapa link di Jakarta, teman-teman pelayanan di gereja. Saya WA, saya SMS, saya ada di Jakarta, kalau ada link pelayanan, tolong dong kenalin kami. Semua enggak ada yang balas. Telepon yang Anda tuju sedang melarikan diri. Kalau kita susah, semua orang tuh sembunyi. Giliran saya begini ketemu, Bu, ingat aku enggak Bu? Siapa ya? Yang dulu itu loh, waktu ibu masih susah, biasa begitu. Jadi jangan berharap pada manusia. Taruh imanmu kepada Tuhan. Semua link di Jakarta Tuhan tutup. Saya tahu itu Tuhan yang tutup. Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang buka link bagi kami. Supaya apa? Disitulah kami menaruh iman harapan hanya benar-benar kepada Tuhan. Menjadi orang asing di situ gampang nggak? Nggak gampang. Orang asing artinya tidak ada kenalan, nggak ada teman. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang sukses di satu tempat yang nggak ada link? Hello. Tapi bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena waktunya sudah hampir habis. Kita singkat saja. Singkat cerita, Ishak itu
Disuruh Tuhan menabur. Di tempat yang kering, kelaparan terjadi, Tuhan bilang menaburlah. Dia nggak peduli dengan keadaan, dia nggak peduli dengan postur tanah yang lagi kering, masa kelaparan terjadi di seluruh negeri. Tapi dia peduli dengan apa yang Tuhan suruh. Menabur. Dengar baik-baik. Kalau saudara mau diberkati tahun ini, banyak-banyaklah tolong yang kencang suaranya. Banyak-banyak biasa aja keles. Gak usah emosi gitu, menabur. Saya tahu ini kalau sudah ngomong soal menabur, menabur lagi. Sukanya ngomong menabur, pendeta itu. Alkitab yang ngomong. Barang siapa yang memberi, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Di tempat yang kering, tanahnya lagi tandus, pecah-pecah, Tuhan suruh tabur benih. Masuk akal nggak? Ikut Tuhan itu nggak masuk akal. Saya bersaksi, saya bersyukur kenapa Tuhan percayakan hari ini keuangan yang begitu luar biasa bagi kami saudara. Waktu nggak punya uang, saya tuh sering tinggal punya uang itu, lihat hamba Tuhan, Tuhan bilang tabur sama dia. Berapa Tuhan? Sekian. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Karena di rekening saya pas-pasan itu, masa saya suruh tabur sama dia segitu. Tuhan bilang tabur. Saya uji lagi dalam nama Yesus. Tapi saya taat. Roh Kudus itu terus di hati ini loh. Makanya Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Saya praktekkan saudara. Saya tabur saat itu. Lalu saya ngelus dada. Puas Tuhan. Saya nggak berani cerita ke suami saya. Karena laki-laki itu cenderung pakai logika kan. Dia pasti akan ngomong, kamu itu loh udah tahu uang pas-pasan. Nabur lagi. Bapak-bapak, survei membuktikan ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tetapi bapak-bapak itu overload. Otaknya diisi dengan semua pikiran. Anaknya masih mau kuliah 5 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Padahal Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup untuk, jangan kau pikir yang 5 tahun ke depan. Otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tetapi banyak yang overload, karena laki-laki itu selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan, yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Perempuan itu ukuran otaknya gede, memorinya juga gede. Tapi karena jarang dipakai, makanya agak-agak longgar saudara. Karena wanita itu pakai perasaan, dia ada masalah, dia nangis, selesai sudah. Nggak perlu pikir. Itu wanita, dia nggak usah mikir. Dia curhat aja sama temennya ya, Cin, gue lagi ada masalah nih. Temennya jadi sudah males sih baca-baca WA-nya dia terus ya, curhat terus. Dia pikir cuma dia yang ada masalah. Dia ketik panjang gitu ya, temennya nggak baca, cuma dibalas, sabar say. Dia sudah plong saudara, sudah plong dia, karena dia sudah curhat. Beda laki-laki itu kan nggak boleh curhat toh. Ada di sini yang suka curhat laki-laki? Berarti engkau setengah? Nih ya, saudara, ayo kita ya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan Alkitab berkata kepada Ishak, menabur. Dan dia taat. Dan Alkitab mencatat saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 12, Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga loh, nggak tunggu tahun depan. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat. Kenapa dia menjadi kaya saudara? Alkitab nggak bilang begini. Maka menaburlah Ishak, tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia pintar. Sebab perencanaannya itu mateng. Sebab modalnya gede. No, Alkitab bilang sebab ia Mari jadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau nggak perlu modal gede. Jangan bilang saya nggak punya modal. Tuhan itu bisa membuka jalan dengan cara yang ajaib. Saya ketemu seseorang saudara. Dia cerita sama saya tanya, ibu tinggal di mana? Tinggal di Ambon. Ibu usahanya apa? Puji Tuhan bu, saya sih punya pom bensin. Ibu-ibu muda loh saudara. Ya mungkin saudara yang sering dengar khotbah saya sudah ada nih ya.
Saya ngomong sama yang belum dengar aja, Bapak tutup kuping aja kalau udah dengar. Ya, nggak apa-apa, ini jadi berkat ya. Jadi berkat saudara. Saya mendengar dia itu luar biasa. Saya nih Bu, awalnya kenapa saya pengen buka pom bensin? Bukan karena saya punya modal, saya nggak punya modal Bu. Saya itu ngisi di Ambon, saya tinggal di kepulauan. Ngisi bensin antri panjang kayak ular, harganya itu berlipat-lipat kali ganda. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, seandainya saya bisa buka pom bensin di sini ya, rakyat di sini nggak perlulah bayar sampai berlipat kali ganda dan nggak usah antri. Masa ini kampung segini pom bensinnya satu tok, berebut sama orang yang bawa jergen. Saya pengen Tuhan buka pom bensin. Lalu dia cerita sama ibu pendetanya bilang, aku kenal kepala Pertamina. Ayo saya kenalkan kamu sama kepala Pertamina. Lalu bener Bu, iya bener, yuk. Mereka pergi ke kantor Pertamina. Sampai di depan security ditanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala Pertamina. Sudah ada janji? Tidak ada janji. Siapa kepala Pertaminanya? Mereka sebut nama, security-nya ngomong, oh itu Bapak sudah lama pindah. Tidak di sini lagi. Menurut saudara harapannya mati enggak? Enggak kenal kan sama kepala Pertaminanya? Enggak ada link kan? Linknya tutup. Tapi dia bilang, tapi enggak apa-apa walaupun bukan Bapak itu lagi, saya boleh enggak saya ketemu? Ya tunggu ya Bu, nanti saya tanya dulu kalau di beliau mau ketemu. Jalan Tuhan itu selalu ada bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu oh boleh Bu, bapaknya mau ketemu. Ya sudah, masuk saudara. Sampai di dalam, bapaknya tanya ada perlu apa? Pak saya bisa nggak buka pom bensin? Di mana? Di daerah ini loh, saya tinggal daerah ini. Itu tuh masa pom bensin satu tok. Oh sorry Bu, di situ sudah ada rencana akan buka lagi satu. Tapi sudah ada orang yang menang tendernya. Oh berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa Bu, ya sudah saya pamit ya Pak, cerita-cerita. Kenapa Ibu pengen buka pom bensin? Mau cari untung jadi orang kaya? Oh enggak Pak, saya tuh punya kerinduan supaya daerah ini itu bensin nggak mahal banget dan orang nggak usah antri kayak begini. Kalah sama yang bawa jergen yang lain sebagainya. Bagus ya niatnya Ibu, iya ya, tapi nggak bisa, di daerah situ sudah ada beberapa yang akan buka. Oh ya udah saya pamit ya Pak. Waktu keluar di pintu keluar ada peta pulaunya mereka. Terus Bapak itu bilang gini, Bu, kalau di daerah sini Ibu punya tempat, ini tuh masih belum ada, Ibu mau nggak? Dia bilang daerah apa itu Pak? Daerah ini. Oh suami saya punya tanah di situ. Oh puji Tuhan, kalau memang bisa, kapan kita akan survei ke sana? Serius Pak, serius. Ya udah ya, minta nomor telepon. Gitu aja. Dia pulang. Apa yang perlu saya siapkan Pak untuk Bapak survei? Ada uangkah yang harus saya bayar? Nggak usah Bu, semua sudah ada dananya, nanti anak buah saya pergi survei. Anak buahnya datang survei, oke ini strategis untuk buka pom bensin. Oke Bu, kita setujui Ibu buka pom bensin situ, siapin modalnya sekian-sekian. Pak saya harus bayarkah gini-gini? Nggak usah, pokoknya Ibu siapin yang untuk memang benar-benar untuk buka aja. Dia kelabakan, nggak punya uang. Lalu coba untuk utang di bank. Dengan jaminan tanah itu ditanya bang mau buka apa Bu? Pom bensin. Di survei semua ACC buka saudara. Akhirnya berdirilah pom bensin di situ. Sukses. Lah dia itu akhirnya bang dari pihak Pertamina bilang Bu Ibu mau nggak buka satu dekat daerah dermaga Bu? Karena itu banyak kapal-kapal yang datang. Terus ibunya ngomong oh iya memang saya juga rencana mau buka ekspedisi pengiriman laut. Dan saya akan buka dermaga di situ. Ya udah Ibu buka aja sekalian pom bensin di situ. Dia buka lagi satu saudara. Masih muda loh. Dia cerita sama saya, Bu, Tuhan ya, kalau berkenan, bukan karena link, bukan karena modal. Nggak ada modal, nggak ada link. Tetapi orang ini diberkati Tuhan. Saudara, adakah Tuhan mendapati alasan untuk dia memperpanjang hidupmu di dunia ini? Ya, bapak-bapak kalau engkau cuma sibuk selingkuh, bersinah, engkau nangis Tuhan. Ingatlah aku ini tukang selingkuh. Ingatlah Tuhan aku ini hidup dengan ya tidak tulus hati. Langsung malaikat bilang saya cabut sekarang nyawamu. Ya saudara, biar Tuhan itu menemukan alasan di hidup kita. Karena kita hidup melakukan kehendak Tuhan. Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja Israel semuanya jahat, membangun penyembahan berhala. Tapi Hizkia waktu dia naik, dia robohkan semua bangunan-bangunan penyembahan berhala, tugu-tugu berhala dari bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dan dia hidup melakukan kehendak Tuhan.
Enak, enggak enak bagi daging. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, roh kita bersuka cita. Hizkia bilang, Tuhan pertimbangkan loh. Aku ini hidup dengan setia di hadapanmu. Aku tuh melakukan apa yang baik di matamu. Dan aku ini melakukan kehendakmu Tuhan. Lalu saat itu dikatakan dia menangis dengan sangat. Dan kita tahu bersama Alkitab berkata Hizkia diberi perpanjangan umur berapa lama? 15 tahun. 15 tahun itu tidak 15 tahun untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Dipotong tidur 8 jam. Makan, berarti satu hari 24 jam. Potong separuh lah untuk kita makan, untuk kita tidur 8 jam, untuk kita ngapa-ngapain. Berarti kalau 15 tahun hanya 7 tahun loh. Itu tidak lama loh. Saudara, ingat umur ya. Makanya ada pepatah bilang, ingat umur Pak, ingat umur ya. Engkau yang hidup tidak melakukan kehendak Tuhan, bahaya saudara. Hizkia berkata begini, kenapa dia bilang dia ingin hidup lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita lanjut tadi ayat yang ke-17, ayat 18 ya. Dia bilang begini saudara, ayat 18, Hizkia berkata begini. Sebab di dunia orang mati ya, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saudara masih hidup, banyak-banyaklah mengucap syukur. Tidak usah banyak bersungut-sungut. Karena kalau kau sudah mati, kau sudah tidak bisa mengucap syukur lagi sama Tuhan. Amin. Apapun persoalan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi, banyak-banyak bersyukur. Karena kalau udah mati, tidak bisa lagi orang mati bersyukur sama Tuhan. Waktunya kita bersyukur itu kapan? Sekarang. Saat kita diberi hidup. Tidak usah banyak mengeluh. Makanya saya suka kalau orang datang, Bu, hidup saya ini berat Bu, begini. Jadi mau hidup atau mati? Pak, doakan sekarang. Kalau udah gak sanggup hidup lagi, didoakan biar mati ya Tuhan, cabut sekarang nyawanya. Jangan Bu, saya masih pengen hidup. Bersyukur, amin. Jangan banyak mengeluh, mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nggak usah banyak mengeluh, apa-apa mengeluh gini-gini, mengeluh. Ya, bersyukur saudara. Belajar bersyukur, sebab Hizkia berkata di dunia orang mati kita sudah nggak bisa lagi bersyukur. Ya, dan mau tidak dapat memuji-muji engkau. Yang kedua saudara, orang mati sudah nggak bisa memuji Tuhan. Makanya selama diberi kesempatan hidup, banyak-banyaklah memuji Tuhan, nyanyi, bersuka cita. Ya, jangan marah-marah, bapak-bapak stres. Ya, kalau kau sudah kebanyakan stres, udah mau dicabut Tuhan nyawamu itu. Karena Tuhan bilang mending mati saja dia ini. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada lagi orang mau stres, mau apa, sudah mati sudah. Jadi kalau hari ini diberi hidup, banyak bersyukur, amin. Banyak memuji Tuhan, amin. Ya, waktu sakit, waktu apa, nyanyi aja. Hati yang gembira adalah obat, amin. Nggak usah ratapi hidupmu. Ya, ketika apapun Tuhan izinkan terjadi, yang pahit bilang Tuhan, yang pahit itu baik bagi kesehatan jiwaku, supaya aku selamat. Ya, dia bilang di sana, orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Di dunia orang mati kita sudah nggak bisa melihat kesetiaan Tuhan. Kita nggak bisa lagi bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Justru waktu kita hidup, ya kita bisa bersaksi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Lihat kanan kirimu, bilang masih hidup toh? Bersyukur. Ya, bilang kau masih hidup kan? Bersyukurlah kau. Ya, ternyata tanda bahwa kita masih hidup ini, kita ini masih
Syukur, amin. Ya, jangan banyak bersungut-sungut. Kalau masih ada napas, bersyukur. Saya kemarin saudara lagi pelayanan di Surabaya, ada ibu-ibu datang, dia masuk ke ruang, ada pengerja gereja bilang, "Bu, di luar ada satu jemaat, mau ketemu ibu, boleh enggak?" Dia datang khusus dari Balikpapan loh, karena ibu khotbah hari ini. Oh iya, dia katanya pengen banget ketemu ibu, ada yang dia mau sampaikan, pesan dari suaminya. Suaminya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh ya, suruh masuk. Ibu itu masuk, begitu ketemu saya, dia peluk saya saudara, dia nangis saudara. "Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ketemu Ibu." Iya, kenapa? Ibu cerita dulu, duduk dulu ya, cerita ya, baru nangis nanti ya, karena saya tidak ngerti ibu ini nangisi apa. Duduk dulu. Dia cerita, "Bu, saya itu menikah dengan suami saya. Suami saya ini orang jahat, dia pendosa." Ibu kenapa bilang suami ibu pendosa? 29 tahun saya menikah dengan dia, Bu. Pertama dosanya ya, pemain judi suami saya. Judinya itu bukan puluhan juta, ratusan juta, Bu, miliar, Bu. Sampai yang terakhir rumah digadaikan, dia main judi sampai 5 miliar. Dan karena semua barang sudah digadaikan, saya nggak dikasih duit sebagai istri, saya hidupin anak-anak, saya utang. Dari uang utang, saya kasih makan anak-anak. Yang kedua, Bu, bukan hanya judi, suami saya pemakai narkoba. Jadi saya lihat di tempat tidur dia mabok lagi pakai narkoba, Bu, sebagai istri. Udah nggak ada uang, saya utang buat makan, dia pakai narkoba, suntik, mabok di kamar. Yang ketiga, Bu, kenapa saya bilang dia pendosa? Satu kali saya lihat di Instagram ada perempuan foto sama suami saya, sama pegang 2 anak. Dia tulis, "Selamat ulang tahun suamiku." Saya lihat begitu. Saya tunggu dia pulang, Bu. Waktu dia pulang saya bilang, "Pak, ini kamu kan? Kamu udah menikah lagi, udah punya anak 2, kecil-kecil." Saya pikir waktu saya bilang begitu dia nangis minta maaf. Enggak, Bu, saya dipukulin, saya dihajar, saya jatuh di bawah, saya diinjak sampai jari kaki saya 1 putus. Dan saya bersimbah darah, pendarahan di lantai. Waktu dia lihat saya begitu, Bu, dia injak saya, dia bilang, "Mati kau sekalian." Saya bilang, "Oh memang kalau itu bukan pendosa lagi, bajingan tuh suami ibu." Jengkel saya mendengarnya. Ada manusia begitu, bukan manusia itu. Saya bilang, "Hah? Iya bu. Dan 29 tahun saya menghadapi suami yang demikian. Setiap hari yang menguatkan, saya temukan khotbah ibu 2019. Setelah pandemi itu saya terus dengerin khotbah ibu. Setiap malam ada dia, saya puter khotbah ibu, walaupun dia tidak senang. Tapi satu saat, Bu, saya terus berdoakan bagi suami saya. Seperti yang selalu ibu bilang, doakan suamimu, itulah kehendak Tuhan. Jangan kau bercerai, doakan, bertahan. Saya mencoba melakukan itu. Satu saat dia dengar khotbah ibu sendiri. Lalu Tuhan jamah dia bertobat, Bu. Sejak hari itu saya bingung. Dia malah yang lebih tiap hari dengerin khotbah ibu. Satu hari tuh bisa 6-7 jam khotbah ibu semua diputer. Dia lagi kerja di hotel di mana, dia kirimin video, "Mah, lagi denger Debbie Basir." Ya, dia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa, Bu. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengasihi saya, kami setiap malam berdoa. Dia dipulihkan Tuhan, dia tinggalkan semua dosa. Tapi, Bu, setelah dia bertobat 1 tahun, dia tuh kepengen banget loh ngomong, "Nanti kalau Bu Debbie khotbah di mana kita datang ya. Saya pengen ketemu Bu Debbie, saya pengen ngomong terima kasih karena lewat khotbahnya saya boleh mengalami Tuhan." Setahun dia bertobat, tiba-tiba dokter vonis ada tumor di otak. Dan dia akhirnya dioperasi 2 bulan yang lalu, Bu. Setelah operasi, suami saya menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika di ICU pun, dia
ngomong nanti kamu ketemu sama Ibu Debbie, kamu sampaikan terima kasih. Sampai dia meninggal Bu, dia terus dengerin khotbah-khotbah Ibu, dan saya bersyukur Ibu, makanya saya datang ke sini, saya bersyukur. Nanti saya mau foto sama Ibu, saya mau bawa foto itu ke kuburan suami saya. Agak horor sih. Ya, saya bilang, Ibu, please ya, jangan ditaruh di atas kuburan ya Ibu. Jangan taruh foto saya di situ ya. Saudara tertawa ya, saya takut sih. Tapi enggak lah saudara ya, saya bercanda. Iya Ibu, iya Bu, saya bersyukur, saya datang ke sini mewakili suami, saya mau berterima kasih. Bagaimana seorang pendosa bisa kembali kepada Tuhan, dan dia meninggalkan semua dosanya, dan di akhir hidup dia melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita lihat ya, buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saya mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang tadinya pembunuh ya. Semalam saya dengar kesaksian orang yang pernah mutilasi orang bertobat ya, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang sama ibu itu, Bu, coba kalau ibu tidak melakukan kehendak Tuhan, ibu ceraikan suamimu. Tidak akan pernah ada seseorang pendosa yang kemudian bertobat, dan Tuhan tahu batas pertobatannya sudah 1 tahun aja, terus dipanggil. Karena kalau kelebihan mungkin bisa balik lagi. Orang begini ini setan nggak suka loh kalau dia bertobat. Dan Tuhan tahu batasannya sampai di situ. Ya. Dan saya melihat saudara, bagaimana indah hidup kita ketika kita ini sungguh-sungguh mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Saudara, yang kenapa orang tua itu memberi nama bagus ya? Jadi kalau yang di sini belum punya anak ya, tolong kalau kasih nama anak itu cari di Alkitab. Tadi kita lagi di ruang hamba Tuhan, ada seorang ibu masuk ya, dia mau ketemu sama Pak Victor. Kenapa Bu mau ketemu? Anak saya mau dibaptis Pak, mau minta nama ya, minta namanya itu yang berarti ya anak berkat ya. Jadi kita percaya bahwa seorang ibu itu atau orang tua memberikan nama kepada anak itu sesuai dengan doa. Amin apa amin? Dan nama kita itu semua Tuhan yang sudah ya menggariskan, dan nama itu doa, nama itu harapan. Dulu ada seorang tuh datang kepada saya, dia bilang gini, Bu, saya itu mau kerja di mana-mana ditolak semua Bu. Kenapa? Karena saya diberi nama sama orang tua saya prihatin. Ada di sini namanya prihatin. Biasa memang orang Jawa itu ya suka memberi nama sesuai dengan keadaan, tapi yo mbok ojo dikei nama prihatin toh yo Bu. Ya, dulu ada orang di sini namanya Clara gitu ya. Saya bilang, namanya orang Jawa kok kayak orang bule ya, Clara. Bukan Bu, waktu itu saya dilahirkan dalam keadaan keloro-loro. Jadi dikei nama Kloro, bacanya Clara, tulisannya ya, tapi itu Kloro-loro. Ya mbok ojo toh. Saudara, di Alkitab ada seorang yang diberi nama juga tidak bagus. Makanya kalau kasih nama itu hati-hati. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, kita tuh sering ya menyanyikan lagu ini yang kita tahu bersama dengan judulnya tuh Doa Yabes. Ya, tapi wah kalau nyanyi itu luar biasa pasti ya. Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Makanya banyak orang kasih nama anaknya itu Yabes. Ya, padahal arti nama Yabes itu apa? Penderitaan atau kesakitan. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, coba kita lihat 1 Tawarik pasal yang keempat ya, ayat yang ke-1 dulu kita baca sampai dengan ya ayat yang ke-10. Ya, kalau kita lihat di sana dalam 1 Tawarik ini adalah kisah keturunan Yehuda dari cabang lain.
Ya, dikatakan ini keturunan Yehuda. Ayat yang pertama, anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Kalau saudara baca sini ada nama-nama banyak di situ, semua nama. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai, dan Lahat itulah kaum orang Sora. Inilah anak-anak Etam, Yisril, Isma, dan lain sebagainya. Kalau kita baca itu semua isinya nama-nama. Tapi yang menarik saudara, di ayat yang ke-9 di sana dikatakan begini, baca bersama 1, 2, 3 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya apa? Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi nama Yabes itu yang berarti menderita atau kesakitan itu diberikan oleh ibunya, karena pada saat itu ibunya dalam keadaan menderita. Ya, bahkan bukan hanya ibunya. Saudara, ya, kisah dari 1 Tawarik ini ditulis. Ini adalah satu kisah ketika pada waktu itu bangsa Israel, ya, mereka baru kembali dari pembuangan. Ya, ini adalah satu kisah silsilah kerajaan Yehuda dari 1 Tawarik ini. Dan ketika kitab ini ditulis, ya, ketika itu orang-orang Yehuda itu mereka baru kembali dari pembuangan di Babel. Seperti yang kita tahu bersama, ya, pada abad ke-6 sebelum Masehi itu Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel, dan akhirnya mereka dibawa ke Babel, ditawan selama 70 tahun. Bayangkan saudara, ya, ditawan 70 tahun, dibawa pindah ke satu tempat yang mereka tidak mau dan pasti tidak nyaman, dan di sana mereka, ya, disuruh bekerja selama 70 tahun di Babel. Mereka hidup di dalam pembuangan. Lalu ketika sudah selesai masa pembuangan itu seperti janji Tuhan, mereka disuruh pulang. Nah, 70 tahun mereka sudah tinggalkan rumah, mereka sudah tinggalkan kotanya, lalu disuruh balik lagi. Kira-kira keadaannya masih sama seperti itu enggak? Ya, udah beda semuanya. Mungkin rumahnya udah nggak ada, mungkin di situ tinggal rerumputan. Mereka melihat banyak hal yang sudah berbeda, kembali dengan masa kritis, kembali kepada negeri yang tadinya mereka tinggali, dan pasti keadaannya tidak enak, saudara. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, seorang yang bernama Yabes ini lahir. Jadi coba kita bayangkan keadaannya. Di tengah baru pulang dari pembuangan 70 tahun, masuk ke daerah lagi itu dalam keadaan yang sudah tidak nyaman. Mereka sedang ada dalam pergumulan. Bahkan bangsa Israel pada waktu itu juga sedang di dalam situasi yang sulit. Ya, mereka sedang bertanya-tanya apakah penyertaan Tuhan dan janji-janji Tuhan itu masih akan tergenapi atas mereka, karena kesulitan ada di depan. Di saat seperti itu, ibunya Yabes ini hamil, lalu melahirkan. Makanya kalau mau hamil itu lihat-lihat keadaan. Amin, Bapak Ibu. Jangan sembarang hamil saja. Ya, itu orang nanti, waduh, lagi dalam keadaan susah, akhirnya karena sukar. Saya takutnya lagi banyak utang, dikejar-kejar orang, anaknya lahir dinamain debt collector. Ya, jangan sampai begitu, ya. Makanya perhatikanlah dengan seksama waktu-waktu yang ada. Nah, di tengah keadaan yang sulit, mamanya ini hamil, melahirkan anak, lalu diberi nama Yabes, ya. Tadi dikatakan di sana yang artinya apa? Tadi dikatakan yang artinya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan, di dalam penderitaan, saudara. Ayat yang berikutnya berkata, Yabes akhirnya apa? Berseru kepada Tuhan. Dengar baik, saudara, sekalipun mungkin orang tuamu memberi engkau nama
yang tidak sesuai, atau keadaan memaksa kita melihat bahwa segala sesuatu tidak ada harapan lagi, atau mungkin orang berkata memang sudah nasib dari nenek moyangmu itu, kau itu dilahirkan miskin, jadi tidak mungkin lagi engkau bisa diberkati. Dengar baik-baik, sesuatu terjadi ketika Alkitab berkata dan mencatat Yabes apa? Berseru. Waktu dia berseru, ketika dia memalingkan imannya kepada Tuhan, ya, dia berseru kepada siapa dikatakan? Kepada Allah Israel. Hari ini, apakah engkau berseru kepada Tuhan? Engkau mengalami masalah, penderitaan, kepada siapa engkau berseru? Saya berseru sama mertua, Bu. Ya, bertobat. Jangan berseru kepada orang tua ketika engkau ada masalah. Jangan berseru kepada mertuamu. Jangan berseru kepada pendetamu. Datang sama Pak Victor, Pak, saya ini nggak punya uang, Pak. Ya, tolong Bapak bantu saya lah, jatuh tempo ini, Pak, besok 6 juta, Pak. Ya, ada loh orang-orang begitu. Datang sama saya, Bu, besok saya harus bayar 8 juta. Ibu bisa bantu nggak? Tolong bayar, Ibu. Ya, banyak jemaat begitu. Saya sudah dikejar-kejar. Saya bilang, saya juga dulu pernah dikejar-kejar. Tapi saya nggak datang sama manusia dan meminta uang. Saya duduk di kaki Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Kalau engkau berseru kepada manusia, manusia cuma bisa tolong engkau bulan ini aja. Tapi kalau Tuhan yang menolong, diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Katakan amin. Ya, nggak usah cari pendeta, nggak usah cari manusia, cari Tuhan. Iya, datang lagi, Bu, saya mau berbagi, Bu. Berbagi apa? Pergumulan. Nggak usah, saya sudah banyak sama saya pergumulan. Kasih sama yang butuh saja. Iya, nggak usah bagi-bagi pergumulan. Ya, pergumulan itu datang serahkan ke Tuhan, di kaki Tuhan, duduk curhat. Dalam keadaan yang pahit, Yabes mengerti bahwa nasibnya mungkin pahit. Dia diberi nama Yabes, itu pasti akan menjadi olok-olok. Mungkin dia dibully, karena artinya namanya itu penderitaan, penyakitan, kesakitan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada anak kita dikasih nama penyakitan, di sekolah bilang, hei penyakitan, penyakitan. Enak gak saudara? Kemarin saya baca berita ada anak 4 SD bunuh diri loh saudara, karena dibully di sekolah. Ya, jadi Yabes itu secara manusia nasibnya, masa depannya sudah buram. Dipanggilnya aja penyakitan. Penyakit itu penyakit datang loh. Kan kasihan saudara. Tapi Tuhan bisa mengubah nasib, ya, menjadi sebuah rencana Tuhan yang indah. Waktu apa? Alkitab berkata, waktu Yabes berseru kepada Allahnya. Saudara, penting hari ini berserumu kepada siapa? Mari datang berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Tidak usah berseru ke saya. Saya ini HP saya penuh orang konseling. Ya, konselingnya juga saya selalu jawabnya apa? Cuma apa? Berdoa. Cari Tuhan. Kita ini tidak bisa bikin apa-apa. Pendeta juga nggak bisa bikin apa-apa. Tugas saya membawa jemaat itu datang bertemu dengan Tuhan, tapi bukan bertemu saya. Makanya saudara jangan taruh imanmu kepada saya, jangan taruh imanmu pada Pak Victor, taruh imanmu kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menjawab. Tidak ada manusia hebat, nggak ada pendeta hebat, yang ada itu Tuhan yang hebat dengan iman saudara yang hebat. Ya, dan akhirnya Yabes itu berseru. Dia nggak suruh titip doa, ya titip ya, tolong serukan kepada Tuhan, enak aja. Emang Tuhan pakai makelar, pakai perantara? Datang sendiri. Engkau yang harus berseru kepada Tuhan. Dikatakan lalu Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya apa? Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan agar nasibnya diubahkan, agar apa yang sudah dimuatkan kepada dirinya, yaitu penderitaan, kesakitan, itu diubah Tuhan. Dia bilang apa? Dia berkata, kiranya engkau apa? Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga apa?
kesakitan tidak menimpa aku. Makanya dia berdoa supaya jangan ada kesakitan, karena memang arti namanya itu adalah kesakitan. Apa doanya di sini, saudara? Dia berkata kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menjadi orang kaya dan menjadi orang yang diberkati dua hal yang berbeda. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati, ya. Banyak orang kaya tapi tidak diberkati. Banyak orang yang pas-pasan kelihatannya tapi diberkati. Apa tolak ukur antara diberkati dan kaya? Orang yang kaya mungkin dia punya banyak harta, tapi dia tidak diberkati. Jadi dia tidak diberi kuasa untuk menikmati. Karena kaya atau keberhasilan itu nggak bisa diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari berapa banyak yang dapat kita syukuri, dan itu bisa kita bagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang kaya belum tentu diberkati. Artinya apa? Walaupun dia punya banyak, dia belum tentu dapat menikmati banyak. Seperti khotbah saya, penjaga villa sama yang punya villa. Iya, kemarin saya lihat pembangunan sekolah misi, saudara. Saya bersyukur Tuhan taruh itu di hati saya, sehingga sekolah misi, ya, berkat jemaat di tempat ini juga, ya, yang sudah memberi banyak hal, saudara, untuk rencana Tuhan boleh terjadi. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan pilih Semarang. Tadinya saya itu mau di Solo, ada di Karanganyar, tapi semuanya Tuhan belokkan. Ya, ketemu jemaat di tempat ini, Pak Agus memberikan tanahnya untuk kita pakai. Lalu ketemu Pak Iksanto yang membangunnya tanpa dibayar, saudara, ya, bahkan ikut nombokin. Ketemu Pak Victor yang punya banyak pengalaman di sekolah. Karena saya ini memang saya nggak punya pengalaman apa-apa, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Saya ini nggak ada pengalaman apa-apa, tapi Tuhan tuh ngomong, aku cuma cari orang yang beriman. Karena imanku, iman yang dapat mewujudkan semua rencana-rencanaku yang besar di bumi ini. Ya, ketika kita punya iman, maka segala hal yang mustahil pun bisa terjadi. Jadi kemarin saya pergi lihat pembangunan sekolahnya sudah berjalan sejauh mana, dan kita melewati di situ kan banyak daerah villa-villa, banyak villa-villa yang kosong, saudara. Saya bilang sama Pak Victor, Pak, ini villa-villa bagus-bagus banget ya. Iya Bu, tapi ini kosong. Bu, pada ditulisi dijual. Ya, banyak orang punya villa tapi tidak dapat kesempatan menikmati villa. Penjaga villanya yang seneng nikmati villa, berenang di villa, goreng pisang, minum kopi. Yang punya villa cekot-cekot, mikirin bayar tagihan. Ya, jadi yang lebih dari pemenang yang mana? Penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara mau yang punya villa atau mau jadi penjaga villa? Ya, nggak apa-apa jadi penjaga villa asal diberkati toh. Hidupnya seadanya tapi enak gitu ya, bisa menikmati daripada yang jadi punya villa tapi nggak menikmati. Bedanya orang yang kaya dan orang diberkati itu begitu. Yabes berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kesuksesan, keberhasilan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang mampu kita syukuri dan kita bisa bagikan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya berdoa mau jadi kaya, minta sama Tuhan, aku mau menjadi orang yang diberkati. Ya, Yabes berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dan bukan hanya diberkati berlimpah-limpah, dia bilang apa? Dan perluas Tuhan daerahku. Artinya apa? Semakin kita diberkati berlimpah-limpah, itu artinya Tuhan akan pakai hidupmu berdampak lebih luas lagi. Biar Tuhan yang memperluas daerah kita. Gereja di tempat ini pun akan diperluas oleh Tuhan. Katakan, imani saudara. Ya, saya lihat nih sudah penuh ya jemaatnya sampai ya nggak dapat tempat nih. Tuhan akan kasih tempat yang lebih besar ya Pak Victor ya. Amin saudara ya, yes gitu ya. Bukan untuk ambisi manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan. Ya, untuk kepentingan Tuhan. Saya ini tidak bangun gereja karena panggilan saya memang bukan gembala. Ya, kalau saya jadi gembala nggak cocok saudara, nanti jemaatnya kepahitan semua.
Datang, Bu Devi, saya mau didoakan. Nggak usah cari minta-minta didoakan, doa sendiri. Nah, itu kan saya, saudara ya. Kemarin ada pendeta di Manado, kita seminar di sana. Dia bilang, Bu Devi, saya tiru loh, saya tiru ibu. Jemaat saya datang, saya bilang, jangan cari-cari pendeta, berdoa sendiri. Itu jemaat keluar, Bu, dari gereja saya. Saya bilang, Bapak Gembala, jangan tiru apa yang saya buat. Iya, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ini adegan berbahaya ini yang begini ya. Kalau Bapak nggak dipilih Tuhan untuk ngomong gitu, jangan, apalagi Bapak Gembala. Ya, Pak Victor, kalau ada jemaat datang, Pak Victor bilang, jangan cari saya, cari Tuhan. Dia keluar dari gereja Bapak. Ya, makanya Bapak dipilih jadi gembala, saya enggak. Ya, saya seperti ini. Orang aja datang, tuh pendeta sana mau loh didoakan. Ibu kok enggak mau? Kamu ikut saja pendeta sana, jangan ikut saya. Ya, itu saya, karena memang ya saya panggilannya seperti ini. Ya, tetapi di tempat ini Tuhan memberkati tempat ini. Bayangkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dengar perjuangan di tempat ini, saudara, bagaimana Pak Victor bersama teman-teman ya. Dan dari yang tidak ada sampai Tuhan bisa beri tempat ini yang begitu luar biasa. Dan tidak lama lagi Tuhan akan beri tempat yang lebih besar lagi buat jemaat di tempat ini. Untuk kepentingan Tuhan loh, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Pak Victor atau siapapun. Kalau untuk kepentingan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tuhan memperluas daerahmu. Jemaat, ketika gerejamu diberkati dan gerejamu juga menjadi berkat bagi banyak orang, engkau juga jangan jadi jemaat yang cuma datang duduk diam pulang, nggak berubah, sampai tempat duduknya aja dikontrak loh. Ada loh jemaat-jemaat tuh yang ngontrak tempat duduk. Pokoknya aku tuh harus di sini, kudu neng kene. Setiap minggu kudu neng kene. Ini dia teko telat, orang udah duduk, ih kok duduk di sini? Ini padahal tempat saya loh. Ya, nggak usah di tag itu tempat duduk. Ya, yang penting engkau menjadi jemaat yang bukan hanya datang duduk pulang, hidupmu berubah. Amin. Dan bilang, Tuhan perluas daerahku Tuhan. Ya, artinya apa? Bukan hanya dari segi ekonomi, keuangan engkau diperluas oleh Tuhan, tapi pelayananmu. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang belum pernah engkau temui, dan engkau akan berdoa bagi mereka, dan mereka akan dimenangkan bagi kemuliaan Kristus. Cari jiwa, menangkan jiwa, dan akan dibawa ke tempat ini, karena Tuhan akan memberikan satu tempat yang lebih besar lagi. Dan semua jemaat harus siap menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan.